Five, four, three, two, one, yo 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 yo. Oke, balik lagi sama gue hari ini. Ah, masih nungguin hasil antigen tes. Oke, hari ini kita akan ngebahas beberapa kisah. Ya, ini narasi kedua gue. Narasi tentang patokannya apa sih sebuah klub besar. Sebuah klub besar itu patokannya apa sih? Kalau gue punya dua patokan gue secara subjektif. Yang pertama, klub besar itu nggak pernah terdegradasi. Yang kedua, dia punya prestasi mentereng di Eropa. Sekarang kita lihat dulu ya, kalau secara yang nggak pernah degradasi. Kita ambil contoh, Celtic dari pertama kali berdiri tahun 1890 sampai saat ini mereka belum pernah terdegradasi. Sama dengan tahun berdirinya hampir sama dengan Rangers, cuman Rangers sempat terdegradasi 2012 karena krisis keuangan. Sekarang dengan Gerrardnya mereka balik lagi. Frankfurt itu sebenarnya, kalau Frankfurt lebih jatuh ke prestasi ya ukurannya, karena dia pernah degradasi tahun 96. Juve sekarang juga jatuhnya degradasi, jatuhnya juga prestasi, karena sejak tahun berdirinya pun sama dengan Milan 1900, tapi kedua tim ini pernah mengalami degradasi. Juve tahun 2006 karena Calciopoli. Milan juga pernah mengalami di tahun 1980. Terus selain itu ada Aberdeen, kemudian itu klubnya si Sir Alex yang pertama latih di. Kemudian Inter sekarang menjadi satu-satunya klub di Serie A yang belum pernah uh, terdegradasi sejak berdiri tahun 1909. Lalu kemudian ada Ajax. Ajax di Belanda itu belum pernah terdegradasi sama sekali. Dan dia juga lengkap loh, belum pernah terdegradasi sejak berdiri tahun 1917. Ditambah juga prestasi mereka cukup mentereng. Mereka itu pernah, kalau kita lihat catatannya ya, Ajax itu pernah menjuarai Liga Champions sebanyak 4 kali. Lalu ya, dan satu kali uh, Europa League. Satu kali Europa League. Jadi torehan mereka sudah tidak pernah degradasi dan pernah berprestasi di Eropa. Arsenal ya cuman aman doang sih sejauh ini di Premier League, gak pernah, cuman aman doang gak di Premier League, tapi gak pernah juara Eropa. Atau pernah, kita lihat dulu cara performance, ya belum pernah ada. Ya, Arsenal belum pernah juara di berbagai kompetisi Eropa, sama sekali belum pernah. Ya, belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Oh pernah, tahun 94 mereka pernah juara winners. Mereka pernah juara winners tahun 94. Itu pun juga satu-satunya gelar. Kemudian Feyenoord ini sama dengan Ajax. Mereka itu lengkap ya, nggak pernah degradasi dari Eredivisie. Terus mereka juga pernah menang dua kali Europa League tahun 1974 dan 2002. Juga pernah mereka pernah menang, dan mereka pernah menang Liga Champions tahun 1970. Wow, itu pencapaian luar biasa lah, cukup sempurna. PSV juga sama. PSV itu pernah menang Liga Champions tahun uh, 2 kali bahkan mereka ya. PSV itu pernah menang Champions 2 kali. Tahun berapa tuh? Ya, tahun 1988. 18 tahun setelah Feyenoord juara, PSV menjadi tim ketiga Belanda yang menjuarai Liga Champions. Tapi jangan lupa 10 tahun sebelumnya, 1978 mereka pernah menjuarai Europa League juga. Jadi dari segi prestasi mereka juga ada. Lalu klub yang, nah kita bicara sekarang nih, dari La Liga ada 3 nih, Bilbao, Barcelona, Real Madrid. Kalau Bilbao mungkin mereka jatuhnya cuman
kalau gue ya nyebutnya sebagai klub yang cuman bisa aman doang 91 musim di La Liga. Aman doang. Cuman mereka dianggap klub besar karena bisa bertahan di divisi top La Liga dan bisa bertahan di divisi top juga dengan pemain lokal. Kemudian Barcelona dan Real Madrid, ya kita udah tahu prestasinya luar biasa ya. Madrid pemenang 13 kali juara, 13 kali champion. Kemudian di Europa League-nya mereka adalah pemenang 2 kali. Barcelona itu kalau dari catatan gue di sini ya Barcelona sama dengan Milan, belum pernah menjuarai Europa League. Tapi Barcelona juara Liga Champions 5 kali. Oh, pernah mereka. Oh, pernah. Sebelumnya namanya Piala Fairs. Jadi mereka pernah juara 3 kali Piala Fairs dan 5 kali Liga Champions. Kalau winners Barcelona apakah pernah menang? Ya, 4 kali. Mereka menang 4 kali winners. Jadi total pencapaiannya pun tetap lebih gede Madrid sih, 13 kali juara champion dan tidak pernah degradasi. Nah, kita ke Portugal, ada Benfica, Porto, dan Sporting. Ini selain Sporting, Benfica dan Porto ini punya prestasi di Eropa. Seperti apa? Nih kita lihat. Porto juara champion 2 kali, 2003 ini Europa League 2003 sama 2011. Terus juara champion mereka 1987 sama 2004. 2004 memorable di tangan Jose Mourinho. Benfica pernah juara 2 tahun beruntun, 61 dan 62. Tapi anehnya adalah, ini gue cerita sedikit ya. Benfica setelah itu nggak juara gara-gara kutukan dari pelatihnya. Seperti apa kutukannya? Nanti kita cari tahu ya. Ada ceritanya sendiri nanti. Sementara itu di Europa League-nya sendiri, Benfica belum pernah menang. Ya, belum pernah menang. Cuman 3 kali masuk runner up doang. Karena kutukan itu juga. Sporting belum ada prestasinya. Jadi mereka cuman satu-satunya klub besar Portugal yang cuman berada di posisi aman di top liga. Nah, kita sekarang bicara ada beberapa klub pendiri liga tersebut dan gak pernah degradasi sejak liganya didirikan. Sebenarnya cukup banyak sih, tapi gue akan bahas yang top-top aja ya, klub-klub besar aja ya. Nanti mungkin pembahasan di klub-klub yang lebih kecil akan gue lihat lain waktu. Nah, di Inggris contoh. Di Inggris itu ada Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, MU, Spurs. Mereka ini nggak pernah terdegradasi karena mereka juga menjadi klub foundernya Premier League. Kalau Chelsea kita tahu ya, 1 kali Liga Champions dan 2 kali Europa League di masa kini. Everton belum ada. Liverpool 3 kali Europa League, 6 kali Champion. MU 3 kali Liga Champion, 1 kali Europa League. Spurs belum ada prestasinya. PSG sejak berdiri 1974 juga belum pernah degradasi dari Ligue 1. Tapi kalau dari prestasi klubnya, sejak 1974 mereka belum pernah berprestasi jauh. Mereka belum pernah juara sama sekali. Sayang sekali. Kalau di Jerman ada Munchen. Munchen disusul Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim. Ya, Hoffenheim. Karena Hoffenheim berdiri 2008, Augsburg berdiri tahun 2011-an. Nah, ini unik. Gue akan cerita sedikit Jerman. Tadi kan kita masih di Jerman juga. Bahasannya belum jauh-jauh juga. Jerman ini bisa dibilang cukup berpengaruh juga loh prestasi mereka di level Eropa. Ambil contoh ya. Kalau kita bicara Bayern Munchen itu udah 1 kali juara Europa League. Terus mereka juga udah 6 kali juara
Liga Champion itu udah nggak usah dipertanyakan lagi sebagai klub kebanggaan Jerman. Tapi kita di sini ada Mönchengladbach, mereka juara 2 kali, 1975 dan 79. Terus juga eh, ada Bayer Leverkusen pernah juara tahun 1988, Eintracht Frankfurt 1980, Schalke pernah juara tahun 97. Oh, sorry, ternyata Spurs pernah juara 1972 sama 1984 pada awal-awal berdirinya turnamen. Arsenal juga pernah juara sih, tapi di zamannya Fairs Cup tahun 70. Ya, sorry, ralat sedikit. Ah, jadi kalau dibilang ya klub-klub besarnya pun juga banyak sebenarnya selain Munchen ya ada Eintracht Frankfurt, ada Mönchengladbach, ada Bayer Leverkusen yang berprestasi di Eropa, tapi juga hitungannya nggak pernah degradasi. Cuman ya balik lagi yang nggak pernah degradasi dan berprestasi cuman Munchen sama Leverkusen. Wolfsburg enggak. Hoffenheim masih membangun sama kayak Leipzig. Di Belanda tadi gue udah sebut ya 3, Ajax, PSV sama Feyenoord itu berprestasi tapi juga selalu berada di posisi teratas liga. Oh, sama klubnya Coach Justin nih ada FC Utrecht juga nggak pernah terdegradasi. Tapi dia juga nggak pernah degradasi karena dia merging dengan klub namanya Vividos. Kalau di Portugal tadi udah jelas ya Benfica, Porto, Sporting. Cuma Benfica sama Porto yang punya prestasi. Tapi kalau dihitung Porto sebenarnya lebih gede prestasinya dibanding Benfica. Porto itu cuman Porto 4 kali juara, 2 Europa League, 2 Liga Champions, Benfica cuma 2. Sporting belum pernah sama sekali. Mungkin musim ini bisa jadi perubahannya loh di tangan Ruben Amorim. Karena mereka saat ini peringkat 1 dan belum terkalahkan di Liga. Tadi Spanyol juga udah gue jelasin, Bilbao, Barcelona, Madrid. Barcelona masih kalah jauh lah sama Madrid yang juaranya jauh lebih banyak gelarnya. Dan menurut gue sih, tadi gue udah sebut ya, apa indikator indikator tim besar itu dari apa aja. Oh sorry, ternyata Sporting pernah menang. Sorry, Sporting pernah menang Piala Winners tahun 1964. PSG juga pernah menang tahun 96 juga. Dan ada Sampdoria sama Fiorentina juga dari Italia yang masuk ke sini. Fiorentina tahun 1961, Sampdoria tahun 9. Ada Parma juga. Parma itu dulu juga klub hebat loh. Mereka pernah juara Europa League, pernah juara Piala Winners. Tapi ya memang sayangnya ya prestasi mereka juga karena sokongan Parmalat. Setelah Parmalat bangkrut, mereka juga ikut hancur. Tapi juga ada nih Intertoto. Intertoto ini juga yang menang Werder Bremen, terus ada dari Werder Bremen, Juve juga pernah menang juga. Tapi Werder Hamburg, Stuttgart, Schalke, Karlsruhe. Tapi sebenarnya tertoto ini cuma hitungannya ke kompetisi kelas 4 doang. Level 4 cuma buat untuk masuk ke Europa League doang. Ini bukan kompetisi yang penting hitungannya, tapi tetap dianggap besar mereka. Dianggap punya prestasi lah. Valencia juga gue lihat, nah Valencia ini sebenarnya klub yang jadi kuda hitam di La Liga. Mereka tuh pernah juara Intertoto tahun 98, Winners Cup 2 kali 62 dan 63, Europa League itu 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali apa sekali? 2 kali ya. Sekali tahun 2004. Jadi boleh dibilang sama Piala Winners mereka pernah menang, kita lihat. Ya, pernah menang sekali tahun 1980. Jadi minor-minor trofi-trofi mediocre semua yang dimenangkan Valencia. Tapi itu it doesn't mean tidak menjadikan mereka sebagai klub kecil. Mereka tetap klub besar karena juga kerap menghasilkan talenta-talenta berkualitas. Terus kalau Milan, tadi gue cek ya, Milan itu juga pernah menang Winners 2 kali 68 dan 73.
Oh, dan bahkan jauh sebelumnya Chelsea juga pernah menang di tahun 71 dan 98, mereka pernah menjuarai Winners' Cup. Atletico Madrid juga pernah menang tahun 62 sebelum mereka menang Europa League lagi 2 kali, 2012 sama 2018 ya. 3 bahkan sama 2010. Mentok-mentok. Jadi kalau apa, gue bisa ambil konklusinya gini. Kalau gue bilang adalah patokan klub itu dianggap besar adalah ketika mereka itu satu, dua kategorinya. Lo nggak pernah terdegradasi, kayak misalkan Athletic Bilbao, contoh, nggak pernah terdegradasi walaupun nggak pernah berprestasi. Atau misalkan kayak Everton, Everton juga salah satunya. Atau kayak juga ambil contoh lagi, kalau di Jerman lumayan banyak tadi. Di Jerman itu Wolfsburg itu juga nggak pernah. Sebenarnya ada Hamburg, cuman Hamburg modelnya sama kayak Juve, degradasi karena masalah internal. Nah, terus indikator yang kedua, berprestasi di Eropa. Itu banyak contoh, udah banyak contohnya yang berprestasi di Eropa. Roma juga termasuk besar walaupun sempat sempat mengalami degradasi, tapi tetap dihitung besar karena mereka pernah menang Fairs Cup tahun 1961. Tapi ada juga kok klub-klub yang dulunya sempat menang sekarang tenggelam di divisi bawah, kayak Nottingham Forest, Birmingham City, Ipswich Town kalau di Inggris, atau kayak Karlsruher. Leeds sekarang baru bangkit. Itu sih. Marseille juga kalau gue lihat hitungannya juga klub besar. Kenapa? Mereka memecahkan rekor sebagai klub Prancis pertama yang memenangkan Liga Champions dan masih satu-satunya. Lyon sebenarnya hampir bisa tuh 2010 sama kemarin 2020 kalau bukan karena Bayern Munchen sebagai batu sandungannya. Dan mungkin itu aja dari gue informasi mengenai apa, subjektivitas menilai klub besar. Kalau memang ada kesalahan silahkan di komen aja nanti di channel gue. Next kita masih akan study tour lagi 3 negara lagi, dan nanti akan ada kejutan lagi di episode berikutnya tentang apa nanti kalian tahu. Oke, ciao.